Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih melaksanakan kewajiban kita yang bersyukur subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan kajian. Salam salam dan berkah semoga kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Fadhil Amal, dan tema pada pagi hari ini yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Sayyidina Asma radhiyallahu anha berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat semua orang akan dikumpulkan di satu tempat. Suara yang diumumkan oleh malaikat pasti akan terdengar oleh semua orang. Malaikat mengumumkan, di manakah orang yang selalu mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang atau susah? Mendengar pengumuman itu, sekelompok manusia berdiri dan masuk surga tanpa hisab. Lalu malaikat akan mengumumkan kembali, di manakah orang yang sibuk beribadah pada malam hari dan menjauhkan diri dari tempat tidurnya? Sekelompok manusia bangun dan menjauhkan diri dari tempat tidurnya. Sekelompok manusia bangun dan masuk surga tanpa hisab. Kemudian malaikat mengumumkan lagi, di manakah orang yang perdagangan dan jual belinya tidak menarikkannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian sekelompok manusia bangun dan masuk surga tanpa hisab. Kisah ini juga diriwayatkan dalam hadis lain dengan tambahan bahwa akan diumumkan penduduk masyarakat akan melihat siapakah orang yang mulia. Kemudian akan diumumkan lagi, mereka adalah orang yang kesibukan perdagangannya tidak menghalangi dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari mendirikan sholat. Syekh Nasir Sallallahu alaihi juga menulis hadis ini dalam kitab Tadhibul Ghafilin. Ia menambahkan bahwa setelah orang-orang itu masuk surga tanpa hisab, muncullah dari jahanam seekor binatang yang layarnya panjang, matanya berkilat, fasih berbicara. Lalu binatang itu melompat ke arah manusia sambil berkata, aku diperintah untuk mengambil orang-orang yang sombong dan buruk akhlaknya. Kemudian binatang itu mematuk sekelompok manusia seperti seekor binatang mematuk biji-bijian, lalu melempar mereka ke neraka. Selanjutnya ia keluar lagi dan berkata, kini aku diutus kepada setiap orang yang membuat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya murka. Lalu orang yang mencari itu dipatutnya, lalu dilemparkan ke jahanam. Kemudian ia muncul lagi dan mengatur orang-orang yang suka menggambar dan melukis makhluk hidup. Lalu orang-orang yang mencari itu dipatutnya, lalu dilemparkan ke jahanam. Setelah ketiga golongan itu masuk neraka, barulah hisab dimulai. Diceritakan pada zaman dahulu, setan dapat dilihat oleh mata manusia. Seseorang berkata kepada setan, beritahukan kepadaku bagaimanakah caranya agar aku dapat menjadi seperti dirimu. Setan berkata, sampai hari ini tidak ada seorang pun yang bertanya seperti itu padaku. Apa maksudmu? Orang itu menjawab, hatiku menginginkannya. Setan berkata, caranya bermasmahlah dalam sholat dan bersumpahlah sehendakmu, baik benar maupun dusta. Orang itu menyahut, demi Allah, aku berjanji tidak akan bermalas-malasan dalam sholat dan tidak akan bersumpah. Saat setan, sungguh aku pernah berbicara dengan orang seperti kamu. Aku berjanji sekali-kali aku tidak akan menasihati seorang manusia pun. Sayyidina Umar radhiyallahu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah kabar gembira kepada umatmu, mereka akan mendapatkan kemuliaan, kehormatan, kedudukan di muka bumi serta kemenangan agama. Namun mereka yang menggunakan agamanya dengan tujuan dunia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Baginda Rasulullah SAW bersabda, aku pernah melihat zat Allah yang maha indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, wahai Muhammad,
apa yang diperbincangkan oleh para malaikat? Aku menjawab, aku tidak tahu ya Allah. Dan Allah SWT menurunkan keberkahannya ke dadaku sehingga dadaku terasa sejuk, dan dengan keberkahannya itulah Allah SWT memperlihatkan seluruh alam ini di depan mataku. Kemudian dia berfirman, kini jawablah tentang apa yang diperbincangkan oleh para malaikat itu. Aku menjawab, mereka berbincang tentang hal-hal yang meninggikan derajat, hal-hal yang menghilangkan dosa, pahala bagi setiap langkah kaki yang menuju masjid untuk sholat berjamaah, pahala berhubung dengan sempurna pada musim dingin, dan pahala menunggu di antara dua waktu sholat. Barang siapa benar-benar memperhatikan hal itu, mereka akan hidup dalam keadaan terbaik dan akan mati dalam keadaan terbaik. Selanjutnya kita akan masuk ke tema keutamaan sholat isyraq. Dalam beberapa riwayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat pada perbulan pagi, maka aku akan menyempurnakan semua keperluanmu hari ini. Dalam kitab Ibnu Qabil terdapat sebuah hadis yang berbunyi, sholat adalah penyebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu dicintai mereka. Sholat adalah amalan para nabi alaihi wassalam. Sholat akan menghasilkan nur ma'rifatullah, menyebabkan buat doa terkabul, memberkahkan rezeki, akar keimanan, menyehatkan badan, serta senjata melawan musuh, pembela bagi orang-orang yang mengamalkannya, cahaya dalam kubur, menghibur hati dari keresahan kubur, penolong dalam menjawab pertanyaan mungkar nakir, pelindung dari panas hari kiamat, cahaya dari kegelapan, perisai dari api neraka, memberatkan amal kebaikan saat diterima, mempercepat ketika melewati syurga, dan sholat adalah kunci surga. Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menulis dalam kitab Al-Munabbihat, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, Allah memberikan 9 karunia kepada siapa saja yang menjaga sholat dan memperhatikan waktunya. Yang pertama, Allah mencintainya. Yang kedua, merasakan nikmat kesehatan. Yang ketiga, dilindungi para malaikat. Yang keempat, rumahnya diberkahi. Yang kelima, nur kesalehan bersinar dari wajahnya. Yang keenam, hatinya menjadi lembut. 7, melewati syurga secara kilat. Ke-8, diselamatkan dari neraka. Dan yang terakhir, ke-9, akan bertetangga dengan orang yang telah dibebankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 38. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Pada hari kiamat tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih. Baginda Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiap agama dan memiliki 10 kebaikan. Yang pertama, mencerahkan wajah. Yang kedua, cahaya hati. Dan yang ketiga, menyehatkan dan menyegarkan badan. Yang keempat, menenang dalam kubur. Yang kelima, penyebab turunnya rahmatullah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kunci pembuka khazanah langit. Yang ketujuh, memberatkan timbangan amal baik. Yang kedelapan, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang segala harganya surga. Dan terakhir, 10, perlindungan dari neraka. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat berarti menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Hadis lain menyebutkan, sholat sunnah di dalam rumah adalah nur. Sinarilah rumahmu dengan sholat sunnah. Sabda baginda Nabi SAW masyhur, pada hari kiamat kelak disebabkan duduk dan sujud mereka, tangan, kaki dan wajah mereka akan bercahaya sehingga mereka menjadi istimewa dari umat yang lain. Hadis lain menyatakan, jika azab akan diturunkan dari langit, orang yang memakmurkan masjid atau mushola akan terhindar dari azab tersebut. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan neraka jahanam membakar bekas-bekas sujud. Jika karena suatu amal buruk lalu seseorang masuk ke neraka, maka bekas-bekas sujud dari anggota badannya tidak akan disentuh oleh api neraka. Diriwayatkan juga, sholat akan menghitamkan muka setan dan bersedekah mematahkan tulang punggungnya. Hadis lain yang menyebutkan sholat adalah obat. Ada sebuah kisah mengenai hal ini ketika baginda Nabi SAW melihat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu tertidur terbuka
Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjawab, benar ya Rasulullah. Beliau bersabda, bangun dan sholatlah, karena di dalam sholat ada obat. Dan kitab tafsir Ibnu Katsir. Alhamdulillah, dua tema pada pagi hari ini. Yang pertama, tema orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, di mana di sini dijelaskan mengenai orang yang masuk tanpa hisab. Jadi ceritakan ketika pada hari kiamat nanti semua orang dikumpulkan di suatu tempat di depan manusia, dan ada suara yang mengumumkan adalah suara malaikat, di mana ada 3 kali diumumkan. Yang pertama, malaikat mengumumkan sekelompok manusia yang mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan senang atau susah. Yang kedua, mengumumkan di manakah orang yang sibuk beribadah pada malam hari dan menjauhkan diri dari tempat tidurnya. Mungkin ini dijelaskan lebih kepada sholat malam atau sholat tahajud, sholat lain yang dilakukan pada sepertiga malam. Yang ketiga, mengumumkan sekelompok manusia di manakah yang perdagangan dan jual belinya tidak melalaikannya dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada diumumkan lagi penduduk masyarakat melihat siapakah orang yang mulia. Mereka adalah orang kesibukan perdagangannya tidak menghalanginya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mendirikan sholat. Selanjutnya, keutamaan di dalam sholat ini yang kedua adalah mengenai bagaimana sholat harus dilakukan, karena di dalam sholat itu 4 rakaat pada permulaan pagi, yaitu sholat isya, maka Allah akan menyempurnakan seluruh keperluan dalam dunia. Dan di dalam hadis tersebut, Hafidz Ibnu Hajar menulis bahwa Allah memberikan 9 karunia Allah kepada siapa saja yang menjaga sholat dan memperhatikan waktunya. Alhamdulillah, 2 tema pada pagi hari ini mudah-mudahan menambah ibrah pada diri kita dan tentunya menambah keimanan ketakwaan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan pada jamaah sekalian yang mendengarkannya. Dan tentu saja semoga kita istiqomah untuk menyampaikan firman-firman Allah SWT dan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW sebagai langkah kita untuk